Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasi TV mengambil acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Atas. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan beliau cuma punya waktu kira-kira setengah jam karena harus ngajar di tempat lain ya. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa na'udzu bika ya Rabbana min an nadilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhal aw yujhal alaina. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh-dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan kehidupan kita, memberikan kesempatan keluangan bagi kita untuk dapat bertaubat kembali kepadanya, memperbaiki amal-amal kita, mensyukuri nikmatnya, berbekal bagi hari akhir di saat kita menjumpainya. Kita menyadari betapa lemahnya diri kita di hadapan bujuk rayu syaitan. Betapa lemahnya kita di saat kita berhadapan dengan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Hanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menyelamatkan kita, melindungi kita dari semua itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sekali-kali aku ini tidak punya kekuasaan, tidak punya daya untuk menjaga kebersihan diriku, membebaskan diriku dari berbagai macam godaan, tipu daya, demikian pula hawa nafsuku. Hanya dengan rahmat Tuhanku, dengan penjagaan, bimbingan dan perlindungannya, baru aku dapat selamat dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas berbagai macam kesalahan, kealpaan yang aku perbuat. Oleh karena itu dalam surat An-Nur Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak sekaligus mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, tapi secara perlahan-lahan, step by step, langkah demi langkah, dengan kepandaiannya, dengan tipu daya dan bisikannya, tanpa kita sadari, dari yang halal menuju yang syubhat, dari yang syubhat menuju yang haram, dari dosa yang kecil menuju dosa besar, sampai lama-kelamaan kita menganggap semua itu sebagai hal yang sepele, tidak berarti. Yang paling mengerikan, kalau kita beranggapan dosa merupakan satu hal yang baik.
sedangkan kebaikan satu hal yang buruk bagi kita, di mana kita kehilangan raca kebenaran. Fitrah kita tertutup cahayanya oleh hawa nafsu, kemaksiatan, dan kecintaan kita kepada dunia ini. Maka wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa'innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena syaitan bila kita ikuti, dia akan selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Demikian pula menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang akan menodai kehidupan kita dan merusak kehidupan masyarakat kita. Fa'innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya yang selalu menaungi dan meliputi kalian, tak ada seorang pun dari kalian yang kuasa untuk menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tapi Allah kuasa untuk mensucikan siapa yang dikehendaki. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Maka ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mendengar lagi Maha tahu, lindungi kami, bentengi kami dari tipu daya syaitan. Sucikan jiwa kami. Tuangkan dalam hati kami ya Allah ketakwaan kepadamu, kecintaan pada amal-amal soleh yang kau ridhai, kebencian terhadap berbagai macam perbuatan fasik, perbuatan keji dan mungkar, dan jauhkan kami dari semua itu dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita bicarakan pada dialog pagi kemarin, apabila seorang benar-benar beriman, apabila keimanan betul-betul bercokol dalam sanubari kita, maka keimanan seseorang akan menggiring dirinya ke arah kebajikan, mencintai kemuliaan, membenci segala hal yang fasik, menjauh dari hal-hal yang mungkar. Itu merupakan hal yang akan muncul secara otomatis dari hati orang yang beriman. Tapi sebaliknya, orang yang tak beriman merupakan tempat di mana syaitan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang buruk, menganjurkan dirinya untuk berbuat keji dan mungkar. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu betul-betul waspada. Jangan kita terpedaya, merasa puas setelah kita menjadi orang Islam, setelah kita sholat, setelah kita berpuasa, berumrah, berhaji. Kalau hati kita tidak sama sekali bersemangat untuk mengerjakan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang mulia, bahkan kita condong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berdusta, berkhianat, gemar untuk mencaci, mencederai kehormatan saudara kita. Demikian pula memfitnah, menyebarkan kebohongan. Kita lakukan semua ini walaupun kita seorang yang rajin sholat, rajin berpuasa, bangun di waktu malam, bahkan kita menghafal Al-Quran. Semua itu tidak akan berguna apabila kita tidak mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kita dalam kitabnya dan diingatkan pula oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, bahkan luas ilmunya mengarungi samudera kehidupan ini, mereka tenggelam dan binasa karena kesombongan dan keingkaran mereka. Tapi berapa banyak orang-orang yang awam dengan penuh kekhusyuan dia beriman, bertakwa kepada Allah. Dia selalu cinta kepada kebajikan, hidup dengan kebersihan dan kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya
mengantarkan dirinya menuju keselamatan. Oleh karena itu ingat firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang suka berbuat kebajikan. Wallahu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat yang lain, berbuat kebaikanlah. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Begitu pula dalam suratul Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan melainkan kebaikan. Jadi ingat, yang kuasa untuk melindungi kita, menyelamatkan kita, menjaga kita hanyalah Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Rahmat Allah akan turun pada orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Maka jangan sekali-kali kita membanggakan diri kita, merasa puas dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, karena amal ibadah kita bisa rusak karena kezaliman yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita kerjakan, karena perbuatan aniaya yang kita lakukan pada seseorang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan sebagaimana yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 33, Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik, tutur katanya, dari seorang yang mengajak saudaranya, temannya untuk kembali kepada Allah, mengenal Allah, mensyukuri nikmatnya, menjadi seorang hamba yang baik. Wa amila salihah, dan mengerjakan amal-amal soleh, kebajikan yang membawa manfaat bagi umatnya. Wa qala innani minal muslimin. Suatu ditanya mengenai identitasnya, dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dia sama sekali tidak menisbatkan dirinya kepada sukunya, kepada bangsanya, kepada kelompoknya, golongannya. Begitu pula tidak kepada madhab maupun partainya. Dengan penuh ketawadhuan, kerendahan, dia berkata, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Aku tidak mengajak orang kepadaku. Aku tidak mengajak seseorang untuk masuk dalam kelompok atau golongan tertentu. Tapi aku mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhanku, bersama-sama menuju Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula dalam Suratun Nisa, sebagaimana yang kemarin kita bacakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang agamanya lebih baik dari seorang yang betul-betul berserah diri secara total kepada Allah, dan dia melakukan kebajikan, mengerjakan amal-amal yang mulia, yang memberikan manfaat, penerangan bagi umat manusia. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi, hamba yang dicintai, yang menerima karunia dari Allah yang tak terhingga bagi dirinya maupun anak-anak keturunannya. Karena Ibrahim orang yang berserah diri kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Begitu pula ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul dari Tuhan mereka, yang disampaikan oleh anak-anak keturunan Ibrahim, baik itu Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Daud, Sulaiman.
hingga sampai kepada Zakaria, Yahya dan Isa. Demikian pula yang disampaikan Nabi terakhir. Tak ada seorang pun dari mereka yang mengajak manusia kepada mereka. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul yang mengajak manusia untuk menjadikan mereka sebagai sembahan. Tapi mereka adalah pembawa berita, pembawa risalah yang membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan mereka, agar mereka menyadari dari mana mereka berasal, siapa yang telah menciptakan mereka, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini, lalu bagaimana cara hidup yang benar. Kemudian mengingatkan mereka kelak mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, pencipta mereka, yang telah menempatkan mereka di muka bumi ini, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Maka pada hari itu, kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh hartanya, oleh nasabnya, oleh warna kulitnya, oleh bangsanya, oleh pengetahuannya. Tapi hari tersebut adalah hari kebahagiaan bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan melakukan kebajikan. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waspadalah dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama saudara kita, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Jagalah kehormatan sesama kita, baik itu darahnya, baik itu hartanya, begitu pula kehormatannya. Karena orang-orang yang gemar mencederai kehormatan saudaranya, apalagi mengambil hartanya atau menumpahkan darahnya, merupakan orang yang telah dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka. Renungkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, kebinasaan bagi setiap orang yang gemar mengumpat, yang gemar mencederai kehormatan saudaranya, yang menceritakan keburukannya. Lumazah, yang gemar juga mencaci maki saudaranya. Bukan dia sibuk dengan aibnya, dengan keburukannya, bertobat dari dosa-dosanya, berbuat kebajikan hingga memberikan kesejukan, kedamaian, dan rasa manis, serta menyebarkan aroma yang semerbak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tapi justru kebusukan dan kehinaan yang dilakukan. Maka Allah mengecap mereka-mereka yang gemar mengumpat, mencaci, mencederai kehormatan saudaranya dengan kecelakaan dan kebinasaan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga sikap kita, ucapan kita. Ingatlah, dunia sebentar lagi kita akan tinggalkan. Tak ada satu pun yang berguna dari apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini. Bahkan ilmu kita dapat mencelakakan kita kalau kita tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang kita tahu. Dia bisa menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita karena kita lakukan apa yang kita lakukan atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar kebodohan. Oleh karena itu, sebelum para penyembah berhala dipanggil, sebelum orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang tidak mengenal Allah dipanggil, Allah akan memanggil para ulama terlebih dahulu. Bertanya pada mereka, sudahkah mereka sampaikan peringatan Allah? Kalau belum, maka mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka sebagai perintis dan pembuka jalan, karena mereka tidak menyampaikan amanat dan risalah Allah. Marilah bersama-sama kita mengkhusyukkan diri kita untuk betul-betul menumbuhkan keimanan kita dengan banyak berzikir, bertafakur, mengerjakan amal-amal soleh, dan jangan kita memisahkan di antara iman dan amal soleh. Jangan kita memandang remeh perbuatan-perbuatan aniaya. Jangan kita memandang remeh kata-kata bohong yang keluar dari mulut kita, apalagi untuk mencederai kehormatan saudara kita. Mari kita, orang-orang yang beriman, menjadi contoh yang baik, menjadi rahmat bagi orang-orang di sekeliling kita, sebagai misi dan peran Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mempertajam tema yang kita sampaikan pagi hari ini,
melanjutkan dialog kita bersama Ustadz Heri kemarin, kita akan membuka pintu dialog dan tanya jawab bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita persilakan Mas Krisna. Baik Iwan dan Awad, kita dengarkan tadi uraian dari Ustadz Husein atas. Kita sekarang masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, arti ihsan itu apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan merupakan akar kata dari kata kerja ahsana yuhsinu ihsana. Kata kerja ini terdiri dari 4 huruf. Sedangkan dasar dari kata kerja ini sebetulnya terdiri dari 3 huruf. Sedangkan ahsana atau ihsan, hamzah atau alif yang ada pada kata kerja ini merupakan tambahan. Bukan merupakan struktur dari kata tersebut. Kata ihsan sebetulnya asalnya diambil dari kata al-husnu, ha, sin, dan nun, yang artinya baik, indah, menarik. Oleh karena itu kita dapat mengungkapkan seorang yang baik atau indah, baik penampilan, sikap dan perbuatannya, rajulun hasan, baik dari fisiknya maupun tutur kata dan sikap. Sedangkan ahsana dengan tambahan hamzah di sini ya, untuk menunjukkan bukan hanya dia baik, tapi dia juga gemar melakukan kebaikan dan kebajikan, di mana dia mencintai kebaikan untuk dirinya, dan dia juga mencintai kebajikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, anugerahkan atas dirinya untuk orang lain. Oleh karena itu orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya adalah orang yang berbuat ihsan. Orang yang diberikan rahmat, nikmat karunia Allah dengan hartanya, dia bersyukur atas Allah yang telah memberikan kecukupan buat dirinya. Matanya menoleh menyaksikan orang-orang yang kurang dan butuh. Maka dia ingin kebajikan yang Allah berikan padanya dapat juga dialiri dan dibagi-bagikan untuk saudaranya. Oleh karena itu kalau seorang yang hasan adalah orang yang baik, kalau seorang muhsin, kata kerjanya ahsana yuhsinu ihsanan, adalah orang yang betul-betul bukan hanya memiliki sifat-sifat baik dan mulia, tapi dia ingin betul-betul menaburkan rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan atas dirinya sebagai ungkapan syukurnya yang tak terhingga kepada Allah. Oleh karena itu Allah dalam firman-Nya mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Hendaklah kalian berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tapi kalau seseorang mencintai kebaikan untuk dirinya, tapi dia tidak sama sekali memiliki rasa cinta untuk berbagi kepada sesamanya, orang-orang semacam ini, orang-orang yang sebenarnya menutup pintu rahmat Allah atas dirinya. Oleh karena itu, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi kita, menyamar sebagai seorang pria asing yang datang dari jauh, Jibril ingin mengajarkan pokok-pokok dari agama kita melalui dialog tanya jawab yang disampaikan kepada Rasul. Pertama mengenai al-iman, Nabi menjawab, menerangkan mengenai pokok-pokok dan rukun iman. Kemudian mengenai al-Islam dan rukun-rukunnya. Yang terakhir bertanya mengenai al-ihsan. Ketika Jibril bertanya mengenai al-ihsan, Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan sebenarnya dasar dari al-ihsan, kamu mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya seolah-olah kamu melihat Allah.
seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi dia merasa kehadiran Allah betul-betul dalam sanubarinya. Dia memandang apa saja, mendengarkan apa saja, menginginkan apa saja, melakukan apa saja, selalu dia memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan melakukan sesuatu kecuali semua itu dilakukan semata-mata karena Allah. Dia bersama istrinya, bersama anaknya, bersama masyarakatnya. Hatinya tidak pernah sama sekali kosong dari ingatan dan harapan kepada Allah. Allah zat yang maha suci, yang tidak menempati ruang dan masa. Allah bukan benda materi seperti kita. Oleh karena itu Allah tak mungkin bola mata kita ini yang terbatas dapat melihat hakikat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu mengabdi kepada Allah dengan semua pengabdian kamu, baik dalam sholat kamu, dalam ibadah ritual yang kamu lakukan, sampai kepada ibadah sosial, perbuatan baik yang kau lakukan tidak pernah sama sekali mengharapkan sebutan pujian dari orang-orang yang kamu beri. Betapa kerdilnya cita-cita kita kalau kita memberi sesuatu pada seseorang yang butuh, lalu kita mengharapkan sesuatu daripadanya. Bukankah ini merupakan satu cita-cita yang rendah? Oleh karena itu dia memberi, dia melihat Allah. Di saat dia berinfak, dia melihat Allah. Di saat dia berjuang, dia melihat Allah. Di saat dia mengajarkan ilmu yang Allah ajarkan, juga dia melihat Allah. Tidak ada sedikit pun harapan di tempat dia mengajar. Dari orang yang minta belajar kepadanya, mengharapkan sesuatu dari hiasan dunia. Tapi dia mengharap dari yang maha kaya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia bersama istrinya, dengan penuh kasih sayang kecintaan juga dia melihat Allah. Dengan sikap seperti ini, kecintaannya tidak akan mengeluarkan dirinya dari batas kebenaran. Tidak akan pula menjerumuskan dirinya dalam kezaliman. Cinta kepada anaknya pun semata-mata karena Allah. Oleh karena itu dia akan didik anaknya untuk cinta pada Allah, dekat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Bukan mengejar hiasan dunia, nama-nama, kemegahan-kemegahan yang fana. Oleh karena itu orang yang hatinya selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berada di puncak, merekalah para rasul, para nabi, yang hidup mereka betul-betul selalu melihat Allah, menyaksikan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Baik mereka berdiri, duduk, berbaring, baik mereka dalam keadaan membuka mata mereka atau mereka tertidur, hati mereka tidak kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Fa in lam takun tara, kalau kamu tidak sampai pada maqam ini, maqam di mana engkau menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, fa innahu yarak, paling tidak kamu merasakan Allah mengawasi kamu, melihat kamu. Walaupun kamu dalam kesendirian jauh dari mata manusia, kamu malu terhadap Allah. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Pengawasan ini penting untuk ada dalam hati orang yang beriman. Ini merupakan maqam yang lebih rendah dibandingkan maqam yang pertama. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam ketika ditanya oleh seorang dari pengikutnya, hal ra'aitallah, apa kamu melihat Allah atau kamu pernah melihat Allah? Dijawab, na'am, ra'athul qulub bihaqaiqil iman ma lam tarahul uyun. Aku melihat Allah, melihat dengan hakikat keimanan, apa yang tidak dapat disaksikan oleh kedua bola mata. Karena kedua bola mata Allah berikan untuk melihat materi, benda-benda yang terbatas, sedangkan hati kita yang menyaksikan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi, semuanya begitu indah, menunjukkan kepada yang maha indah, yang maha agung, yang maha mulia. Akal, khayal tak mampu untuk memberikannya. Kita hanya dapat mengatakan subhanak, maha suci engkau. Oleh karena itu cucu beliau Ja'far bin Muhammad As-Sadiq
ketika menerangkan tafsir dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, beliau mengatakan, di antara salah satu artinya Allahu Akbaru min an yusaf, Maha Besar Allah, Maha Agung Allah, untuk dapat diberikan, untuk dapat dikhayalkan, untuk dibatasi oleh pengetahuan dan ilmu kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Oleh karena itu, hati-hati yang selalu penuh dengan kerinduan, kecintaan, harapan kepada Allah, hati-hati yang selalu menyaksikan Allah, adalah hati-hati yang akan cinta pada kebajikan dan perbuatan mulia. Maka ketika Nabi menjawab arti ihsan, beliau mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah mengabdi kepada Allah dalam hidupmu ini seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bila engkau tidak sampai pada maqam tersebut, maqam melihat Allah dan menyaksikannya, sesungguhnya dia selalu memperhatikan kamu dan melihat kamu. Nah, keadaan orang yang seperti ini, orang yang akan selalu cinta kepada kebajikan, kemuliaan, hatinya tidak takut menghadapi kehidupan. Dia tidak kikir dengan apa yang Allah berikan, tidak pula angkuh dan sombong, tapi hatinya selalu terpanggil untuk berbuat kebajikan dan kemuliaan. Ini yang akan melahirkan sebaik-baiknya umat, yang akan melahirkan juga umat yang membawa rahmat bagi al-alamin. Ya. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi hati yang selalu gelisah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Hati yang bergelisah, sebenarnya kegelisahan datang dari syaitan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syaitan selalu berupaya untuk menimbulkan kegelisahan, rasa was-was, ketakutan, kesedihan. Hingga dengan keresahan, kegelisahan, ketakutan, kesedihan membuat kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Membuat kita tidak melihat lagi jalan yang benar di hadapan kita. Cahaya Allah begitu terang benderang, tapi hati yang bergelisah, hati yang gundah, hati yang resah tidak akan dapat merasakannya. Seperti orang yang sakit, bagaimanapun enaknya makanan, bagaimanapun sedapnya, dia tidak akan merasakan indahnya makanan tersebut. Mata yang sakit akan silau dan sakit menyaksikan cahaya matahari. Begitu pula orang-orang yang bergelisah, orang-orang yang gundah, orang-orang yang resah, yang dihantui ketakutan, orang-orang yang kehilangan pegangan hidupnya, bagikan seorang yang berada di tengah-tengah pusaran air. Jangankan melihat jauh, yang dekat dengan dirinya tidak mampu untuk dilihat. Dia berada di tengah-tengah pusaran air atau di tengah-tengah suasana turbulence. Oleh karena itu, dengan cara kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, meresapi kebesaran keagungannya melalui asma-asmanya, kemudian kita pasrah berserah diri kepadanya, mengerjakan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmatnya bagi kita semua. Ini merupakan cara untuk menghilangkan kegelisahan dari kita. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenteram, damai dengan berzikir dan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan hati yang selalu mengingat Allah akan membuat hati tersebut tenteram. Di saat kita menghadapi kesempitan rezeki, di saat kita menghadapi tekanan kehidupan, ketahuilah, semua itu terjadi atas izin Allah. Mungkin kamu merasa sesak, merasa sempit, tapi ketahuilah, apabila pada saat itu kau kembali kepada Allah, memanggil namanya, memohon padanya, itu merupakan saat yang amat dicintai Allah. Jangan kau biarkan dirimu hanyut bersama kesedihan, kedukaan. Jangan kau biarkan diri kamu terjerumus dalam kesempitan dan kegelapan.
Jangan kau berkeluh kesah dalam menghadapi takdir hidupmu. Mungkin Allah ingin mendengarkan suara ratapan rintihan panggilanmu. Ini merupakan pendidikan dari Allah dengan kesempitan yang kau hadapi. Allah ingin mendengar suaramu. Panggilanmu, panggilan dari seorang hamba yang menyadari kelemahannya, kekuasaan Tuhannya, kemiskinannya, kekayaan Tuhannya, kesempitannya, dan maha kuasa Tuhan. Biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allah telah membimbing kamu melalui ayatnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang menunjukkan makna-makna yang begitu indah, agung, mulia, penuh dengan kasih dan rahmat. Kamu panggil Allah dengan nama-nama yang Allah ajarkan padamu. Qul Allah awid'ur rahman. Katakan panggil ya Allah, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di mana saja, kapan saja, apapun kebutuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya siap untuk menyambutmu. Oleh karena itu jangan Anda berduka, bersedih, atau jangan Anda larut hanyut dalam kesedihan, kelemahan. Syaitan terus memompa rasa sedih di hatimu. Syaitan terus memberikan gambaran-gambaran yang menakutkan dalam tidurmu maupun pada saat kamu dalam keadaan terjaga. Untuk membuat kamu akhirnya kehilangan kendali, akhirnya kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kamu terjerumus dalam murka Allah. Oleh karena itu, segera hatimu kau hadapkan ke hadapan Tuhanmu. Panggil Allah dengan namanya. Lakukan sholat. Resapi apa yang kau baca, kemudian sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan. Bacalah bacaan salat yang Allah ajarkan pada kamu, kemudian pada saat sujud kau banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohonlah ampun yang banyak, cucurkan air matamu. Niscaya beban di atas pundakmu satu persatu akan berguguran, berjatuhan. Allah akan tegakkan dirimu, lapangkan jiwamu, dan curahkan rahmatnya atas dirimu. Kita dalam perut ibu kita tidak berdaya, dalam keadaan lemah, lahir ke dunia pun dalam keadaan lemah. Allah yang menuangkan rasa rahmat di hati kedua orang tua kita, memudahkan mereka untuk merawat dan mengasuh kita. Begitu kita mulai kanak-kanak menuju ke arah masa-masa dewasa, bagaimana kasih sayang Tuhanmu terhadapmu. Renungkanlah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sedikit yang kita syukuri. Masa kamu berputus asa dengan sedikit cobaan yang kau hadapi? Oleh karena itu ingat, dalam hidup ini yang paling berharga, rasa tenteram dan yakin. Dalam hidup ini bukan harta, bukan kedudukan, bukan nama, bukan berbagai macam hiasan dunia, tapi sakinatun nafsi, ketenteraman jiwa yang berasal dari iman dan keyakinan kepada Allah. Itulah yang paling berharga. Dan ini hanya khusus karunia Allah bagi orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menuangkan rasa sakinah dalam hati orang yang beriman. Liyazdadu imana ma imanihim, agar iman mereka tumbuh berkembang dengan rasa sakinah tersebut. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Dia maha tahu lagi maha bijaksana. Apabila kita dikawal oleh Allah dengan bala tentaranya, Allah perintahkan apa yang di langit dan di bumi untuk membantu kita, apalagi yang kurang bagi kita. Jangan kau bangga dengan apa yang di tanganmu, apa yang di tangan kalian cepat berakhir, tapi yang di sisi Allah kekal dan abadi. Oleh karena itu ingat, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan berduka, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Yakinlah, kemudian bekerjalah, dan banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Terutama pada saat sujudmu, mohon ampun, cucurkan air matamu, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis gelap, terbitlah terang biidnillahi azza wa jalla. Ya, dari
Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Waalaikumsalam. Dava di Batam. Ustaz, saya seorang awam yang bingung oleh pendapat para ulama yang bermacam-macam tentang fikih. Mohon bimbingan Ustaz dan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebingungan Anda ini merupakan satu hal yang wajar. Karena fikih sebagaimana yang kita fahami bersama diambil dari kata faqiha yafqahu, yang artinya sama dengan fahima yafhamu, artinya memahami. Artinya memahami. Oleh karena itu kita menjumpai perbedaan faham, perbedaan fikih di antara para ulama. Kita mengenal fikih Syafi'i, fikih Maliki, Hambali, Hanafi, Zahiri, Ja'fari, dan lain-lain. Artinya pemahaman mereka. Mengingat manusia dalam pemahaman berbeda-beda. Begitu juga dalam melihat satu objek, walaupun objeknya sama, objek materinya tidak berbeda, tapi terkadang objek formatnya berbeda, artinya sudut pandangnya berbeda. Dari sisi mana objek tersebut dilihat. Manusia merupakan satu objek yang sama, tapi kalau dikembalikan kepada ahli yang bermacam-macam, maka kesimpulan mereka akan berbeda. Ahli DNA mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan seorang ahli jiwa dalam membicarakan manusia. Jadi tergantung dari sisi mana dilihat. Walaupun objeknya sama, tapi terkadang objek formatnya melahirkan berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu manusia ini merupakan satu keajaiban. Kita jumpai para ahli, para ilmuwan, para cendekiawan, orang-orang yang berusaha untuk menyelami manusia. Ternyata yang mereka dapatkan sedikit dari yang begitu banyak, dari keajaiban yang terdapat di depan matanya. Nah, begitu juga berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih yang berbeda-beda. Seorang imam berhadapan dengan satu kasus. Seorang bertanya. Dia memberikan jawaban, disesuaikan dengan kondisi orang tersebut, disesuaikan dengan keadaannya, disesuaikan dengan kemampuannya. Lalu ada orang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi karena kondisinya berbeda, lahir fatwa yang berbeda. Sebagaimana seorang dokter, di saat dia mendiagnosis atau melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien, ternyata ada 3 pasien dengan penyakit yang sama. Katakanlah orang tersebut ada gangguan paru-paru. 3-tiganya sama penyakitnya, tapi ternyata dokter memberikan obat yang berbeda. Yang satu pasien ternyata mengalami gangguan pada ginjalnya. Yang satu lagi normal. Yang satu lagi ada alergi terhadap obat yang diberikan pada saudaranya. Maka dokter harus mencari obat yang sesuai bagi setiap pasien, walaupun penyakitnya sama. Jadi bukan hanya melihat satu sisi, tapi fatwa itu di saat ditanyakan pada seorang yang berilmu, seorang mufti, seorang alim akan memperhatikan berbagai macam sisi dari orang yang bertanya. Oleh karena itu kalau seorang mengambil pendapat dari buku tanpa bertanya kepada orang yang berilmu, ini seringkali menimbulkan apa? Menimbulkan akhirnya banyak kesalahan. Seperti orang yang mempelajari obat-obatan melalui buku tanpa sama sekali mengkhususkan dirinya untuk belajar, ya, mempelajari ilmu pengetahuan medis secara komprehensif. Dia baca ini obat panas, ini antibiotik untuk ini obat antihistamin, ini obat anti radang. Lalu dia melihat satu kasus diberikan obat tersebut.
Padahal seharusnya yang meracik obat ini, yang membuat resep adalah seorang yang ahli, yang mempertimbangkan kondisi pasiennya, yang mengetahui latar belakangnya. Oleh karena itu di Amerika, di Eropa, setiap keluarga biasanya mempunyai dokter pribadi yang mempunyai berbagai macam data mengenai orang tersebut. Kalau dikonsul ke dokter spesialis, yang mengkonsulkan dokter pribadinya, bukan dia yang memilih. Agar dokter pribadinya ini, dokter umumnya, memberikan laporan mengenai kondisi keadaan orang tersebut. Apa kira-kira gangguan-gangguan yang selama ini, kemudian juga faktor DNA-nya, kemudian juga hal-hal yang menimbulkan alergi pada orang tersebut. Dokter memajukan kepada dokter spesialis, hingga dokter spesialis pada saat memberikan obat, menghindari hal-hal yang berbahaya. Karena dokter spesialis bertemu kan sekali, tapi dokter pribadi setiap saat. Seperti katakan, dokter kita, dokter Yose, dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dia seorang dokter, berangkat ke seorang dokter jantung, memeriksakan penyakitnya. Dokter jantung ini baru mungkin bertemu sekali, 2 kali. Langsung memberikan obat. Satu obat beta blocker. Begitu diberikan obat, bukan mereda penyakitnya, tapi semakin menjadi-jadi. Karena obat ini, walaupun obat yang mujarab bagi orang-orang yang mengalami gangguan jantung, seperti katakanlah debar-debar yang meningkat, rasa sesak, obat tersebut berguna. Tapi bagi sebagian orang yang mengalami asma dan sebagian penyakit, merupakan obat yang berbahaya buat dirinya. Oleh karena itu, dengan adanya dokter yang mengetahui sejarah kehidupan dari keluarga tersebut, mengkonsulkan ke dokter spesialis, dia membawa data-datanya, hingga dokter yang memberikan terapi memperhatikan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada pada orang tersebut. Bukan memberikan obat secara acak. Kalau di Indonesia, apa yang tidak bisa dibeli? Orang ke Singapura, dia bisa beli Panadol, obat untuk menghilangkan sakit. Tapi kalau membeli antibiotik, obat-obat keras, harus konsul ke dokter. Bukan tujuannya menjaga hak dokter, menjaga keselamatan pasien dari obat-obat sembarangan. Nah, kalau di kita kan setiap orang bisa beli apa yang dia mau tanpa bimbingan dokter. Antibiotik tersedia tanpa harus resep, baik di apotek maupun di toko obat. Bayangkan coba, obat-obat yang berbahaya bisa menimbulkan efek kerusakan pada tubuh kita kalau diberikan bagi orang yang tidak ahli. Begitu juga berkaitan dengan fikih. Kalau seorang mempelajari fikih dari buku tanpa bimbingan ulama, dia hanya melihat satu kasus dari satu sudut dan satu sisi, tidak melihat, memperhatikan sisi-sisi yang lain. Jadi sebetulnya perbedaan fikih itu satu hal yang tidak mengherankan, karena fikih itu terapan. Seorang dokter mempelajari ilmu kedokteran dengan berbagai macam pengetahuan yang berhubungan dengan pengobatan maupun penyakit dan side effect, efek-efek samping. Juga memperhatikan kondisi tubuh seseorang, kemudian dia berikan resep yang sesuai dengan kondisi. Dalam kasus yang sama, pada dokter lain, mungkin dokter lain memberikan resep yang berbeda. Tapi ini bukan pelanggaran, kesalahan, tapi sesuai dengan diagnosisnya, dengan kondisi pasien, mempertimbangkan berbagai macam hal, dia berikan obat tersebut. Seperti seorang dokter memberikan antibiotik kepada seorang anak. Untuk menghindari terjadinya penyebaran jamur, dokter memberikan obat jamur. Seperti saya membawa anak saya ke rumah sakit, pada saat kanak-kanak, dokter berikan antibiotik, setelah itu diberikan mikostatin. Saya tanya, kenapa dok? Dia mengatakan, antibiotik ini kan memberantas bakteri kuman. Sedangkan bakteri merupakan apa? Merupakan makhluk yang menjadi penyantap dari apa? Jamur. Kalau bakterinya berkurang atau katakan bakterinya diakhiri, dengan sendiri jamur akan berkembang biak dengan pesat. Maka diberikan obat anti jamur untuk menjaga keseimbangan. Walaupun dia bukan mengalami gangguan akibat jamur, tapi side effect dari antibiotik. Saya ingat saya punya sepupu dibawa dari Saudi Arabia kemarin. Di Saudi terus diberikan antibiotik setiap panas.
Datang masuk kemari juga diberikan antibiotik berulang kali. Akhirnya panas tidak turun. Sebentar panas turun. Waktu diperiksa tenggorokannya putih. Akhirnya diberikan mikostatin anti jamur. Sekali dua kali dia minum, langsung Allah kasih alhamdulillah pulih kesehatannya. Jadi bukan karena bakteri, tapi karena penyebaran jamur akibat dia terlalu sering mempergunakan antibiotik tanpa tuntunan dan bimbingan. Jadi kembali kepada fikih, fikih itu sama dengan peran seorang dokter. Mereka merujuk kepada buku-buku pegangan, tapi pada saat memberikan obat sesuai dengan terapan berbeda. Begitu pula Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik merupakan guru Imam Syafi'i. Begitu pula murid Abu Hanifah, Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru dari Imam Malik, dan dia juga murid dari siapa? Guru dari Imam Syafi'i, dan juga merupakan murid daripada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi Muhammad bin Hasan murid dari Imam Malik, murid juga Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, kemudian belajar juga dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan berdialog di antara mereka berdua. Sedangkan Ahmad bin Hambal juga bergesekan kontak dengan Syafi'i, bahkan menghormatinya. Lalu lahir fikih yang berbeda-beda. Wajar karena kondisi keadaan yang mereka hadapi berbeda. Ketika Imam Syafi'i di Irak memberikan fatwa, begitu hijrah ke Mesir fatwanya berbeda. Bahkan di Mesir terdapat dua fatwa yang berbeda. Dua fatwa yang kenapa? Bukan imamnya yang pelin-pelan, orang yang dihadapi, kondisi yang dihadapi berbeda. Jadi kalau seorang ingin bersatu dalam fikih, mustahil. Tapi kalau bersatu dalam agama Allah dan syariatnya yang datang dari Allah, yang disepakati dari Rasul, dengan sendirinya kita dapat bersatu. Oleh karena itu Allah menjadikan Islam itu sebagai apa? Wadah bagi kita. Iman merupakan ikatan persaudaraan di antara kita, dan tidak menjadikan fikih sebagai wadah. Baik itu Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, Ja'farinya, atau tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, jangan kita merasa bangga dengan apa yang ada pada kita. Nah, perbedaan fikih sebagai contoh dalam sholat, yang berbeda fikih bukan syariatnya. Sedangkan pokok-pokok syariat sholat disepakati oleh semua madhab. Tapi kalau berbeda dalam fikih berkaitan dengan kunut, berkaitan dengan meletakkan tangan, ini bukan merupakan satu persoalan yang akan mengurangi sholat kita. Yang kunut tidak batal, yang tidak kunut juga tidak batal. Tapi sebaik-baiknya orang yang sholat itu yang mengkhusyukkan dirinya di hadapan Allah, menjaga adab-adabnya, memelihara waktunya, kemudian dia merasakan sholatnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi bagi penanya di Batam ya? Di Batam, dapat di Batam. Anda tidak perlu risau menghadapi perbedaan fikih. Nah, bagi kebutuhan Anda, tanyalah pada orang yang ahli. Tanya pada orang yang ahli dalam urusan fikih Anda yang kembali kepada apa? Pemahaman dan terapan yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagaimana Anda datang kepada seorang dokter, baik dokter umum, dokter spesialis dalam bidang masing-masing, maka hubungilah para ulama, para ustadz sesuai dengan kapasitas mereka. Kemudian jangan Anda dalam mengambil hukum langsung membuka buku tanpa sama sekali Anda memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal tersebut. Tapi sayangnya umat Islam sekarang berpecah belah karena perbedaan fikih. Fikih melahirkan loyalitas pada kelompok, pada golongan, pada tokoh. Tapi kalau kita bersatu dalam Islam, Islam mengajak kita untuk loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, dan bersatu dalam agama Allah. Oleh karena itu beda antara syariat yang pasti yang datang dari Allah, yang disepakati dari Rasulnya, dengan fikih yang merupakan ijtihad dan interpretasi ulama. Maka jangan yang satu mencemoohkan yang lain, dan jangan masyarakat diadu domba, dipecah belah hanya demi keuntungan pribadi. Untuk kepentingan para tokoh, rakyat dijadikan bagikan ladang-ladang pertanian, atau dijadikan seperti apa? Tambak-tambak ikan. Dijadikan seperti pendaringan. Ingatlah para ulama bertanggung jawab untuk membawa pencerahan, memberikan hidayah, dan mereka orang yang pertama bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam. Satu lagi dari
Siapa nih? Assalamualaikum Ustaz Hussein. Dari Bapak Lubis Waalaikumsalam. di Cibadak, Iya. Sukabumi. Ingin bertanya apa arti la ikraha fiddin tapi tanpa tabayun? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat Allah. Memberikan penerangan dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Rasulullah, inilah jalanku. Lalu diterangkan yang dimaksudkan dengan jalan Allah, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan membuka akal fikiran. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku yang aku tempuh dan orang yang mengikuti aku. Jadi tugas kita mengajak orang kepada Allah, bukan kepada sunnah atau syiah, bukan kepada NU atau Muhammadiyah atau Persis. Ini hanya organisasi yang mengajak orang kepada Allah. Tapi kalau organisasi ini mengajak orang kepada mereka, bukan kepada Allah, maka mereka orang-orang yang berkhianat. Syiah maupun sunnahnya, kalau mereka mengajak manusia kepada mereka, berarti mereka orang-orang yang berkhianat. Tapi kalau Syiah, Sunnah, NU, Muhammadiyah, Persis mengajak orang kepada Allah, pasti bisa bersatu dalam agama Allah. Tapi mustahil orang bersatu dalam kelompok atau madhab. Jadi katakan, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Dan inilah aku, kata Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti aku. Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia untuk kembali kepada Allah dengan cara yang penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik dengan kekuatan logika dan adab yang mulia. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdialog dengan cara yang lebih baik. Cara yang elegan, cara-cara yang betul-betul meyakinkan, menenteramkan, memuaskan, dan membuka mata. Itu pesan Allah, bukan ud'u ila syiah, ud'u ila sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan hal ini. Orang yang mengajak kepada kelompok dan bergolong-golongan, orang musyrik dan mengajak kepada kesyirikan. Wa innani bari'um mimma ya'malun, dan saya bercuci tangan dari segala apa yang mereka lakukan. Dan ini yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Islam di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Nah, setelah kita menyampaikan, menerangkan dengan sejelas-jelasnya, diterima tidak diterima itu kembali kepadanya. Tidak boleh kita paksakan orang untuk menerima. La ikraha fiddin, tidak dibenarkan seseorang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang penting telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Jangan kita berdakwah tidak jelas, tidak menyampaikan bukti-bukti yang argumentatif yang bisa diterima, lalu di saat dia menolak karena tidak puas dengan argumentasi kita, kafir, sesat, api neraka. Jadi seolah-olah Allah jadikan dia penjaga pintu surga sama penjaga pintu api neraka, dan dia menentukan siapa yang masuk ke dalamnya. Allah tidak pernah menjadikan nabinya sebagai wakil Allah dalam hal ini. Wa ma arsalnaka alaihim hafidha wa ma ja'alnaka alaihim wakila. Kami tidak menjadikan engkau sebagai hafiz yang mengawasi mereka atau sebagai wakil Allah untuk menghakimi mereka. Nabi mengajak mereka untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, perhatikan diri kalian, jaga diri kalian, berpegang teguhlah pada agama Allah. La yadurrukum, tidak membahayakan kalian orang-orang yang tersesat kalau kalian dalam petunjuk Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan hadis ayat ini, beliau mengingatkan kepada sahabatnya, jangan kalian terpedaya dalam memahami ayat ini. Karena orang bisa salah faham. Udah masing-masing bawa dirinya kan? Bukan begitu. Beliau mengatakan, kalian jangan salah faham dalam memahami ayat ini seolah-olah mengizinkan kalian untuk tidak mengajak, mengingatkan manusia kembali kepada Allah. Hati-hati. Karena kalau kalian meninggalkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, atau Allah akan meratakan kalian dengan azabnya, kemudian kalian berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah doa kalian.
Jadi kita bertugas untuk mengajak, mengingatkan manusia dengan cara yang baik, umat Nasraninya, umat Yahudinya, di samping saudara-saudara kita kaum muslimin, jangan merasa puas jadi orang Islam, padahal tidak berserah diri kepada Allah. Karena yang selamat bukan orang Islam, yang selamat orang yang berserah diri, yang berbuat kebajikan. Maka umat Nasraninya, Yahudinya, umat Hindu, Budanya, seluruh bangsa, seluruh masyarakat kita, baik mereka para pemimpin maupun di bawah, kita ajak semua kembali kepada Allah. Bersatu dalam agama Allah sebelum datang detik-detik sakaratul maut yang memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Jadi maksud dari ayat la ikraha fiddin, kalau kamu sudah jelaskan, sudah sampaikan, sudah memberikan peringatan dengan jelas dan gamblang, dia menolak, lakum dinukum waliyadi, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau kita dengan alasan la ikraha fiddin, dengan alasan bahwa kita membaca ayat tadi, masing-masing bawa diri kalian, tidak menyampaikan dakwah, kita tahu mereka bersalah, tahu mereka tersesat, kita biarkan, maka sebelum orang tersebut dipanggil, kita akan dipanggil di hadapan Allah. Jadi la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang miring, mana petunjuk Allah dan mana yang bukan petunjuk. Nah, setelah kamu jelaskan la ikraha fiddin, tidak dibenarkan kalian melakukan pemaksaan orang untuk masuk ke dalam agama Allah. Oleh karena itu, kita pertama-tama harus tahu yang benar, meyakini mana itu yang betul-betul sesuai dengan keridhaan Allah. Kemudian kita mengajak orang untuk apa? Kembali kepada Allah. Kalau mereka menolak, kita katakan lakum dinukum waliyadi. Kita boleh berteman sama orang di luar Islam, tapi tetap kewajiban kita mengajak, mengingatkan mereka. Dan tidak dibolehkan kita bertoleransi pada hal-hal yang berhubungan dengan iman dan agama kita. Walaupun kita berteman, tapi dengan batas tetap. Jangan karena merasa tidak enak, merasa canggung, kita melakukan perbuatan dosa karena dengan menjaga perasaan mereka. Karena merasa canggung, tidak nyaman, mereka berbuat kebaikan, kita membenarkan keyakinan mereka. Itu merupakan satu hal yang berbahaya. Jadi tetap garis antara iman dan kufur tetap tegak di antara kita. Antara yang hak sama yang batil, kita bersahabat, berbuat kebajikan, tapi tetap keyakinan kita akan kebenaran yang datang dari Allah, tidak ada tawar-menawar. Tapi walaupun demikian, kami tidak akan memaksa kalian. Kalau kalian menolak, tugas kami menerangkan, menjelaskan. Oleh karena itu kita ingin ulama-ulama Islam jangan hanya ngajar di masjid, ngajar orang-orang Islam, tapi kalau mereka berteman dengan Muslim, ajak untuk kembali pada Allah. Mungkin dia bisa lebih menyambut dibandingkan orang yang sudah Islam. Saya jumpai ada orang non-Muslim bertanya mengenai Islam, ternyata dia lebih menyambut, bahkan lebih penuh kerinduan dibandingkan orang yang sudah lama Islam. Kenapa? Yang sudah lama Islam ini ibaratnya orang yang terus dalam suasana terang, tidak pernah merasakan kegelapan. Maka dia nggak menghargainya. Tapi mereka yang tadinya dalam kegelapan begitu menemukan cahaya penerangan, langsung mereka menghargai dan menikmatinya. Nah, kelemahan orang yang lahir dari keluarga Muslim turun-menurun, kurang menghargai dan kurang berupaya untuk memahami nilai Islam. Karena apa? Karena sudah terkungkung oleh sikap dan pandangan yang memandang segala sesuatu dengan biasa. Jadi, kewajiban kita mengajak kepada kebajikan, mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus memberikan contoh kebajikan terlebih dahulu. Apa yang kita ajak orang lain, kita mulai dari diri kita. Kalau kita mulai dari diri kita dan menunjukkan betul-betul sikap-sikap yang benar dan baik, insya Allah akan dapat menarik perhatian orang lain. Seorang bertanya, Ustadz, kalau seorang warga Muslim tinggal di 2 tempat di DKI, punya 2 KTP, boleh nggak kira-kira 2 KTP ini dipergunakan untuk milih supaya memperbanyak suara Islam? Saya katakan kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang amat banyak. Kalau sudah kita gemar kebohongan, maka kita akan masuk dalam perangkap syaitan, waliyadzubillah. Kalau kita ingin memerangi kebohongan, memerangi korupsi, pengkhianatan, kita harus bersihkan diri kita. Kalau tidak, walaupun kita ingin memerangi, tapi karena kita punya skandal, kita tersandra oleh skandal kita, akhirnya kita nggak berani mengungkap yang batil. Nah, banyak pejabat-pejabat kita, wakil rakyat kita,
terlibat dalam skandal. Akhirnya sewaktu dia ingin memperjuangkan kebenaran, pihak yang lain mengancam, nih kartu kamu, kalau kamu berani macam-macam saya buka. Oleh karena itu kita harus mulai dari kebersihan diri kita, agar kita betul-betul berani mengatakan yang hak tanpa takut-takut. Tapi kalau sudah tersandra oleh berbagai macam skandal yang kita lakukan, akhirnya kita akan dikendalikan oleh syaitan melalui kaki tangannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada para pemimpin bangsa kita untuk kembali kepada Allah. Ini untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan kita. Kebaikan kalian, keselamatan kalian di hari kemudian nanti. Kalau kalian tidak menghiraukan sampai datang kematian menjemput kalian, kalian akan menyesal walaupun tangisan darah. Walaupun sepanjang hidup kalian dalam keadaan sujud, tidak akan dapat sama sekali menggantikan penyesalan kalian. Walaupun kalian memiliki kekayaan dunia dan seluruh isinya, Allah tidak akan menerima tebusan kalian. Ini kesempatan bagi kita semua. Mari kita memperbaiki bangsa kita, negeri kita, dan jangan biarkan para pengkhianat, para perampok, dan para pencuri menguasai negara kita, bekerja sama dengan pihak-pihak asing yang ingin betul-betul merugikan kita. Mari kita kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah untuk memimpin kalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Ahwat, pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Silaturahim, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, dan juga jawaban-jawaban yang diberikan kepada para penanya. Ini udah lama Ustadz Husein tidak memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini juga udah banyak yang masuk nih, mohon maaf semuanya bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk siapa ini ya? Dari Batam, dari Merauke juga nih. Dari Merauke. Oh, dari mana-mana. Mohon maaf ya, tidak semuanya dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada hari Senin. Saya Muhammad Krishna, kemudian Haidar Umar Ibrahim, dan juga Acit, dan juga Andri Seruput, juga Cindy. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.